Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Bagaimana rasanya lahir ke dunia tanpa pernah digendong oleh ibumu? Tanpa pernah dicium oleh ayahmu? Bayi mungil ini tak tahu bahwa tangis pertamanya di dunia adalah juga tangis perpisahan. Subuh itu terasa begitu dingin, bahkan dinding rumah sakit pun seolah ikut menggigil. Lampu-lampu lorong masih menyala temaram, menyinari lantai putih yang basah oleh embun pendingin ruangan. Di tengah keheningan yang seperti membatu, terdengarlah suara yang mencabik kesunyian, tangisan seorang bayi. Tangisan nyaring yang memantul di dinding ruang bersalin itu bukan hanya pertanda lahirnya kehidupan baru, tapi juga permulaan dari sebuah kisah yang tak biasa. Bayi itu menangis begitu keras, seolah meminta kehangatan yang tak pernah datang. Tak ada pelukan hangat ibu yang biasa menggendong dengan cinta. Tak ada ciuman lembut dari seorang ayah yang menyambut dengan bangga. Yang ada hanya alat medis, bunyi mesin monitor, dan dinginnya inkubator. Dalam ruangan serba putih itu, ia sendirian, kecil, merah, dan belum diberi nama. Para perawat semula mengira ibunya sedang dipindahkan atau dibersihkan usai persalinan. Tapi waktu terus bergulir. 5 menit, 10 menit, 30 menit. Hingga 1 jam kemudian, pintu kamar mandi tetap tertutup kosong. Ruang tunggu juga tak menunjukkan tanda-tanda kedatangan keluarga. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah selimut rumah sakit yang sudah basah oleh darah dan keringat. Tidak ada koper, tidak ada KTP, bahkan tidak ada riwayat medis yang lengkap. Bu Rina, pasien itu, yang lahiran tadi subuh, dia nggak ada, Bu? Hilang, ujar dia. Seorang perawat muda yang baru 1 bulan bertugas di rumah sakit itu, dengan napas tergesa dan suara bergetar. Bu Rina hanya mengangguk pelan, ekspresinya berubah serius. Ini bukan kali pertama mereka melihat bayi ditinggalkan, tapi tetap saja, rasa sesak di dada tak bisa dihindari. Sementara itu, bayi kecil itu masih menangis. Tangisnya lirih namun memilukan, seperti merindukan suara yang pernah ia dengar selama 9 bulan dalam kandungan. Suara yang kini tak akan pernah menjawab lagi. Bu Rina, kepala ruang bersalin, segera memeriksa kembali seluruh ruangan. Setiap sudut dipastikan. Namun benar saja, sang ibu menghilang tanpa jejak. Tak ada saksi yang melihat kemana arah ia pergi. Hanya seorang petugas kebersihan yang berkata, "Tadi katanya dia mau ke kamar mandi, Bu." Tapi setelah itu nggak kelihatan lagi. Mereka mencoba menelusuri CCTV, tapi kamera rusak sejak seminggu yang lalu. Satu-satunya petunjuk hanyalah nama palsu yang ia daftarkan saat masuk, Rina Ayu, dan itu pun tak dapat diverifikasi. Tidak ada KTP, tidak ada kartu keluarga, bahkan tidak ada jejak digital. Sang ibu datang dengan perut besar dan wajah yang tertutup masker, serta rambut yang sebagian tertutup hoodie. Ia melahirkan dalam keadaan lemas, hanya dengan satu teriakan saat kepala bayi keluar. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada air mata kebahagiaan. Hanya tatapan kosong ke langit-langit. Dia kayak orang bingung, Bu. Pas selesai melahirkan juga nggak mau lihat bayinya, ucap dia pelan, sambil menatap tempat tidur yang kini sudah kosong. Ya Tuhan, bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anaknya begitu saja? Lirih Bu Rina. Tapi dalam lubuk hatinya, ia tahu tak semua ibu siap menjadi ibu. Beberapa hanya korban dari keadaan yang lebih kejam daripada yang bisa ditanggung manusia biasa. Bayi itu pun akhirnya dimasukkan ke inkubator. Berat badannya tak sampai 2,5 kilogram. Ia tampak kurus dan pucat. Kulitnya agak kebiruan, pertanda kurangnya oksigen saat lahir. Dan yang lebih menyedihkan, bayi itu belum sempat disentuh ibunya, bahkan 1 kali pun.
Ia lahir dan langsung kehilangan tempat berpulang. Di meja samping tempat tidur sang ibu, para perawat menemukan selembar kertas kecil, terlipat 4. Warnanya kusam dan terdapat bercak darah yang mengering di ujungnya. Dengan hati-hati, Bu Rina membukanya. Tulisan tangan yang tergesa-gesa tertera di sana. Maafkan ibu. Ibu sayang kamu, tapi ibu terlalu lemah untuk bertahan. Tolong jagakan dia. Tiba-tiba, suasana menjadi berat. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang nyaris meledak. Tak ada nama, tak ada permintaan, hanya sebuah kalimat pendek penuh luka dan ketakberdayaan. Sebuah surat perpisahan yang begitu menyayat. Meninggalkan bayi tanpa nama dan harapan, lalu menghilang ke dunia yang entah kemana. Bagaimana bisa seseorang meninggalkan anaknya seperti ini? Tanya seorang perawat senior sambil mengelus kepala bayi di inkubator. Kadang, hidup memang tak adil untuk sebagian perempuan, jawab Bu Rina pelan. Kita nggak tahu cerita apa yang dia bawa. Tapi satu hal pasti, bayi ini nggak salah. Surat itu kemudian disimpan dalam berkas bayi, sebagai satu-satunya peninggalan ibunya. Sebuah pesan yang tak akan pernah bisa dijelaskan oleh siapapun, dan hanya bisa dirasakan oleh anak itu suatu hari nanti. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Bayi itu diberi nama sementara oleh pihak rumah sakit, Bayu. Nama itu diberikan oleh dia, perawat muda yang entah mengapa merasa terhubung dengan bayi mungil itu. Bayu artinya angin. Kamu datang seperti angin yang lembut, tapi mengguncang hati semua orang, ucapnya saat mengganti popok Bayu untuk pertama kalinya. Namun waktu tidak pernah berpihak pada bayi yang tidak punya identitas. Ia hanya digendong sesekali oleh perawat yang sedang tidak sibuk. Selebihnya, ia menghabiskan hari-harinya dalam inkubator, ditemani suara mesin dan tangisan-tangisan kecil yang sering tak digubris. Rumah sakit itu sibuk. Kelahiran demi kelahiran datang, tangisan demi tangisan menyusul, tapi Bayu tetap sendirian. Kenapa ya, anak ini ditinggal? Tanya dia pada Bu Rina suatu sore. Padahal wajahnya lucu sekali. Matanya besar, bibirnya kecil, dan kalau tertawa, rasanya seperti cahaya. Bu Rina hanya tersenyum miris. Karena dunia belum tentu adil untuk bayi sekecil itu. Dia mengangguk pelan, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia tahu, ia tidak bisa menyelamatkan dunia. Tapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa menyelamatkan satu nyawa kecil yang kini tidur lemah dalam dekap mesin. Semakin hari, hati dia semakin terikat. Ia mulai datang lebih pagi dari jadwal dinas, hanya untuk menimang Bayu sebentar sebelum bekerja. Ia membawa botol susu sendiri, bahkan membeli selimut kecil berwarna biru untuk Bayu. Kamu tahu nggak, Nak? Dulu aku juga dibesarkan di panti. Tapi kamu bahkan belum punya siapa-siapa, bisiknya pelan suatu pagi saat menatap mata bening Bayu yang mulai terbuka. Tangis Bayu pun mulai berbeda. Ia akan lebih tenang saat dia yang memeluk. Seolah mengenali suara dan bau tubuh yang mulai familiar. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, ikatan tak kasat mata yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Namun, setiap kali dia hendak pulang, ia akan menoleh lagi ke ruang inkubator. Dan setiap kali itu pula, Bayu akan menangis pelan, menatap dengan mata memohon. Maaf ya, Nak. Mama belum bisa bawa kamu pulang, ucap dia, entah sadar atau tidak ia mulai menyebut dirinya Mama. Air matanya jatuh di kening Bayu. Dan di sana, saat malam mulai turun, saat rumah sakit mulai sepi, hanya suara angin dari celah ventilasi dan tangis pelan bayi itu yang mengisi ruangan. Tangis yang seolah ingin berkata, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Beberapa hari berlalu, namun Bayu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Dia mulai merasakan beban yang berat di dadanya. Setiap kali ia menggendong Bayu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan,
Sebuah ikatan batin yang tumbuh meskipun ia tahu, dalam hati yang paling dalam, ini bukan anak kandungnya. Aku akan melakukan apapun untukmu, ucap dia dalam hati, seolah berjanji pada bayi itu, meskipun tak ada kata-kata yang terucap dari bibirnya. Namun, kehidupan tidak semudah itu. Bayu hanya menjadi bayi yang dilahirkan oleh wanita yang entah kemana perginya. Setiap malam, dia terjaga dan memikirkan masa depan Bayu. Ia tahu betul bahwa tidak mudah merawat anak yang bukan darah dagingnya. Ia hanya seorang perawat kontrak dengan gaji yang pas-pasan, dan hidup di kos-kosan kecil yang penuh dengan segala keterbatasan. Tentu saja, ia tak memiliki kekayaan untuk memberi segalanya bagi Bayu. Pada suatu malam yang hening, dia duduk di samping inkubator, menatap Bayu yang tidur dengan wajah tenang. "Apa yang akan terjadi padamu, nak?" gumamnya. "Jika aku tidak bisa menjadi orang tuamu, siapa yang akan melindungimu?" Namun Bayu hanya tertidur lelap, seolah tak tahu betapa beratnya jalan yang akan ditempuhnya di masa depan. Dia tahu, tidak ada jaminan bagi bayi ini di dunia luar. Dia hanya bisa berharap ada keajaiban yang akan membawa kebaikan untuk Bayu. Perawat lain, Burina, sering datang dan mengingatkan dia tentang kenyataan yang ada. Kita tidak bisa memaksakan perasaan kita untuk mengasuh anak ini, meski kita sangat sayang padanya. Proses adopsi sangat rumit dan bisa memakan waktu lama. "Jangan sampai kamu terluka karena terlalu berharap," ujar Burina dengan wajah serius, seperti orang tua yang bijak. Dia hanya bisa mengangguk, namun hatinya terasa hampa mendengarnya. Malam itu, dia kembali pulang dengan perasaan yang sangat berat. Ia menyusuri lorong rumah sakit yang kosong, melewati ruang-ruang sepi yang dipenuhi cahaya redup. Bayu masih terbaring di inkubator, seolah menunggu kedatangannya. Saat ia melangkah keluar rumah sakit, ia merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa sejuta pertanyaan dalam pikirannya. Akankah Bayu tetap sendirian jika ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuknya? Keputusan besar akhirnya datang pada hari yang tak terduga. Dia mendapatkan telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai kakak dari ibu Bayu. Suaranya serak, penuh penyesalan dan kesedihan. "Aku datang untuk mengambil bayi itu," katanya, meskipun suaranya terdengar ragu dan penuh luka. Dia terkejut. "Bagaimana bisa kamu?" tanya dia dengan nada tak percaya. "Ibu dari bayi ini, dia sudah pergi." "Apa yang terjadi? Kenapa dia meninggalkan anak ini sendirian?" Sang pria menarik napas panjang. "Aku sudah mencari-cari dia. Kami keluarga yang hancur. Dia tak kuat bertahan dengan apa yang terjadi. Dia bunuh diri setelah melahirkan," ujar pria itu dengan suara pecah, seperti menahan isak yang tak bisa lagi ditahan. Dia hanya ingin dia diberi kehidupan yang lebih baik. Dia merasa dunia seolah runtuh saat mendengar pengakuan itu. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa terkejutnya dia. Bayu ternyata lahir dari seorang ibu yang begitu terhimpit oleh beban hidup dan kekerasan. Di balik wajah polos Bayu, ada cerita yang tak terungkapkan, kisah seorang ibu yang merasa tak punya jalan keluar selain meninggalkan anaknya di dunia yang tak bisa ia jangkau. "Dia meninggal, dia bunuh diri?" dia berbisik. Hatinya hancur mendengar cerita itu. Bayu, yang semula hanya terlihat sebagai bayi tanpa ibu, kini menjadi lambang dari sebuah tragedi kehidupan yang lebih besar. Seorang ibu yang mati dengan luka di dalam hati, ditambah oleh rasa malu dan ketakutan yang terlalu besar untuk ditanggung. Sang pria bercerita lebih lanjut. "Ibu Bayu bernama Lala. Dia adalah adik perempuanku. Dia tak bisa bertahan dengan kenyataan hidupnya. Bayu adalah hasil dari pemaksaan. Itu yang dia bilang padaku. Kami semua merasa bersalah, tapi dia tidak mau melawan. Dia takut,
Dia tak punya siapa-siapa selain aku dan orang tuaku yang sudah lanjut usia. Pria itu terdiam sejenak, menangis tanpa suara. Dia menatap bayi itu dengan rasa bingung. Dalam tangisan kecil yang keluar dari bibirnya, ada begitu banyak cerita yang belum terungkapkan. Bayu hanya akan tahu semua ini kelak, ketika ia tumbuh dewasa dan mampu mengerti. Dia tahu, tak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu. Tapi ia bisa memberikan yang terbaik yang ia bisa. Seminggu berlalu sejak pria itu datang. Dia masih belum bisa melupakan apa yang ia dengar. Setiap kali ia menatap Bayu yang mulai tumbuh lebih sehat dan lebih aktif, hatinya terasa seperti diiris. Ia tahu Bayu membutuhkan seseorang yang bisa memberikan kasih sayang tanpa syarat. Tapi apakah dia bisa memberikannya? Suatu sore, dia memutuskan untuk pergi ke rumah pria itu. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang keluarga Bayu, tentang siapa yang akan menjadi orang tua angkatnya nanti, dan apakah mereka bisa memberi kehidupan yang layak untuk Bayu. Dengan penuh pertanyaan, ia datang ke rumah yang sederhana di pinggiran kota. Saat ia tiba, pria itu sudah menunggu di depan rumah. "Ayo masuk," katanya dengan suara berat. "Aku ingin kamu tahu lebih banyak tentang Bayu. Aku ingin kamu tahu bahwa kami bukan orang kaya, dan hidup kami penuh dengan perjuangan. Tapi kami berjanji akan merawat Bayu dengan penuh kasih sayang." Dia duduk di ruang tamu yang sederhana. Di sana, seorang wanita tua dengan keriput di wajahnya duduk di kursi roda. "Ini ibu saya," ujar pria itu. "Dia sudah sangat lemah, tapi dia akan membantu merawat Bayu kalau kamu setuju." Dia menatap wanita itu dengan mata penuh harap. "Kalian benar-benar bisa menjaga Bayu? Apa yang bisa kamu janjikan untuk anak ini?" tanyanya, suara dia bergetar. "Saya tidak ingin Bayu jatuh ke dalam kehidupan yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan." Pria itu menunduk. "Kami janji. Kami akan mencintainya dengan segenap hati kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuknya." Namun dia masih merasa ragu. Ia ingin percaya, tetapi luka yang ditinggalkan oleh ibu Bayu terlalu dalam. Bayu membutuhkan lebih dari sekadar kasih sayang yang terlambat. Pulang dari rumah pria itu, dia merasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu, Bayu harus memiliki keluarga yang lebih baik, yang bisa memberinya hidup yang lebih bahagia. Tetapi hatinya tidak bisa melepaskan Bayu begitu saja. Dia mulai berpikir ulang. Bagaimana jika dirinya bisa memberikan segala yang dibutuhkan Bayu? Bagaimana jika ia bisa menjadi ibu yang penuh cinta, meski bukan ibu kandungnya? Pada malam yang gelap itu, dia duduk sendiri di kamar kosannya. Di luar, hujan mulai turun deras, seperti air mata yang tak henti-henti. "Kenapa aku merasa seperti ini?" pikirnya. "Aku hanya perawat, bukan ibu. Aku tidak punya hak untuk mempertahankan Bayu." Namun, saat ia memejamkan mata, wajah Bayu muncul dalam bayangannya. Bayu yang selalu tersenyum meski tak mengerti apapun. Bayu yang selalu mencari pelukannya saat terjaga. "Aku akan menjadi ibu untukmu," ucapnya dalam hati. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Keesokan harinya, dia menghadap kepala rumah sakit dan menyampaikan niatnya. Ia ingin mengadopsi Bayu. Semua prosedur dan tantangan di hadapannya, tetapi ia siap. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia tahu satu hal. Ia akan melindungi Bayu dengan seluruh jiwa raganya. Beberapa minggu setelah keputusan itu, dia merasa dunia seolah menyempit di sekelilingnya. Proses adopsi bukanlah hal yang mudah, terutama bagi seseorang yang belum menikah dan tidak memiliki cukup finansial. Namun ia tidak pernah merasa sebesar ini sebelumnya. Keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Bayu lebih besar daripada segala hal lainnya.
Dia terus berjuang, bekerja keras setiap hari, bahkan mencari informasi di berbagai tempat. Ia berbicara dengan pengacara, dengan petugas sosial, dan tak jarang harus tidur larut malam untuk menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan, dia mendapatkan berita yang paling dia tunggu-tunggu. Proses adopsi disetujui. Bayu akan menjadi anaknya secara sah. Saat itu, ia berdiri di depan cermin di kamar kosnya, menatap dirinya sendiri yang terisak. Air mata bahagia jatuh begitu saja. Bayu bukan hanya anak yang ia rawat, tetapi anak yang akan ia besarkan, anak yang akan ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Kini, mereka adalah sebuah keluarga, meski hanya berdua. Hari itu, langit tampak mendung, seolah turut menyambut kabar baru dalam hidup dia. Di ruang bayi rumah sakit, ia berdiri memeluk Bayu erat-erat. Di matanya, tergambar cinta yang tak lagi bisa disangkal. Sejak pertama kali ia melihat Bayu, dia tahu hatinya tidak akan pernah sama. Tapi hari ini, cinta itu bukan lagi sekadar rasa, bukan hanya kepedulian sebagai perawat. Hari ini, cinta itu berubah menjadi bentuk yang lebih besar, ikatan seumur hidup. Bayu, Mama resmi jadi ibumu sekarang, ucap dia lirih, suaranya bergetar. Ia membungkuk, mencium kening bayi yang masih mengenakan baju rumah sakit, matanya berbinar seolah tahu bahwa hidupnya akan berubah. Bayu tersenyum kecil, menatap wajah dia dengan tatapan kosong khas bayi, tapi dari matanya yang bening, dia merasa ada sesuatu yang terpaut, sebuah penerimaan, seolah Bayu juga tahu bahwa ia tak sendiri lagi. Para perawat yang dulu turut merawat Bayu ikut menyaksikan momen itu. Bu Rina tak kuasa menahan air matanya. Aku bangga padamu, dia. Tidak semua orang muda seberani ini, katanya sambil memeluk dia dari samping. Dia tersenyum sambil menahan isak, hatinya seperti dibanjiri gelombang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kelegaan, haru, dan rasa syukur. Hari itu, tak ada pesta, tak ada balon atau bunga. Hanya lorong rumah sakit yang kosong dan suara langkah kaki yang perlahan. Namun bagi dia dan Bayu, itu adalah hari paling indah dalam hidup mereka. Hari di mana luka masa lalu perlahan ditutup dengan pelukan hangat dan harapan baru. Di perjalanan pulang ke kontrakan kecilnya, dia memangku Bayu dengan penuh hati-hati. Mama nggak kaya, nak. Tapi Mama janji, kamu nggak akan kekurangan cinta, bisiknya pelan. Bayu menggeliat pelan, matanya mulai tertutup. Di dada dia, ia tidur pulas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu tertidur dalam pelukan seorang ibu yang mencintainya. Masa-masa awal menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi dia yang masih berusia 24 tahun, tinggal di kontrakan sempit, dan masih harus bekerja shift malam sebagai perawat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan susu Bayu, memandikannya dengan air hangat seadanya, lalu menitipkannya ke tetangga sebelah yang bersedia menjaga sementara ia bekerja. Tapi tak ada satupun keluhan keluar dari bibir dia. Kenapa kamu gak cari orang tua angkat yang lebih mapan, dia? Tanya Bu Rina suatu hari saat mereka bertemu di lorong rumah sakit. Kamu terlalu baik untuk hidup seperti ini. Kamu bisa saja punya masa depan yang lebih ringan. Dia hanya tersenyum. Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku nggak bisa tidur kalau bayangin Bayu hidup di tangan orang yang mungkin hanya ingin mengadopsi karena kasihan. Aku mencintainya, Bu. Bukan karena kasihan. Tapi karena dia adalah rumahku sekarang. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Rumah bukanlah bangunan besar atau furnitur mewah. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa diterima, dicintai, dan dilindungi. Dan dalam pelukan dia, Bayu menemukan rumah itu. Meskipun berat, dia menikmati setiap detik perjuangannya. Ia tahu betul bahwa mencintai bukan soal siapa yang memberi paling banyak, tapi siapa yang paling tulus bertahan dalam kesulitan.
Suatu malam, ketika listrik padam, dia menyalakan lilin kecil di dekat kasur tipis mereka. Ia menggendong Bayu yang belum tidur, lalu menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lirih. Bayu menatap wajah ibunya, tangan mungilnya mencoba meraih pipi dia. "Terima kasih, Nak. Kamu membuat hidup Mama lebih berarti," ucap dia sambil mencium jemari Bayu satu persatu. Di bawah cahaya lilin yang redup, dua jiwa yang saling kehilangan itu kini telah menemukan satu sama lain. Waktu bergulir. Bulan berganti bulan, dan Bayu tumbuh dengan cepat. Gigi pertamanya tumbuh di usia 9 bulan, dan sejak itu, tawa kecilnya makin sering terdengar di kontrakan sederhana itu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia menjahit sendiri selimut kecil untuk Bayu dari potongan baju bekas, membuat mainan dari botol plastik bekas, bahkan memutar lagu-lagu anak dari ponsel tuanya yang sudah retak layarnya. Setiap kali pulang kerja, meskipun tubuhnya lelah, dia selalu menyempatkan waktu untuk bermain dengan Bayu. "Lihat, Mama bawa balon," serunya sambil mengeluarkan balon tiup dari saku seragamnya. Bayu tertawa kegirangan, merangkak cepat ke arahnya dan langsung memeluk kaki dia. "Mama!" teriaknya pelan. Tangisan dia pun pecah tanpa bisa ditahan. Kata Mama yang keluar dari bibir mungil itu seolah menghapus semua rasa lelah, semua penolakan dari orang-orang yang dulu meragukannya, semua malam tanpa tidur yang ia lewati sendirian. Itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Kadangkala, saat malam sudah larut dan Bayu sudah tertidur, dia duduk sendiri menatap langit dari jendela kecil kontrakannya. Di balik cahaya lampu kota yang samar, ia menuliskan sesuatu di buku catatannya. "Aku bukan ibu yang sempurna, tapi aku mencintainya lebih dari apapun. Jika Tuhan izinkan, biarkan aku melihat dia tumbuh, biarkan aku menjadi rumahnya selama aku hidup." Bayu mungkin tak pernah tahu betapa kerasnya dunia telah menghantam ibunya. Tapi dia tahu, perjuangannya tak akan sia-sia. Selama Bayu tertawa, selama Bayu tumbuh sehat, maka hidup ini pantas diperjuangkan. Suatu hari, saat Bayu berusia 2 tahun, dia menerima kabar bahwa pria yang dulu mengaku sebagai kakak ibu kandung Bayu akan datang menjenguk. Dia merasa gugup, tidak tahu apakah maksud kedatangannya adalah untuk mengambil Bayu, atau sekadar menjenguk. Dalam benaknya, masih tersimpan kekhawatiran yang tak pernah padam. Bagaimana jika suatu hari Bayu harus diambil darinya? Pria itu datang dengan wajah lelah, membawa boneka kecil dan beberapa buah tangan. "Aku janji akan datang sebulan sekali, tapi hidupku juga rumit, dia. Aku masih berjuang," katanya lirih. Dia menyambutnya dengan senyum kecil, meski hatinya waspada. "Terima kasih sudah datang. Bayu pasti akan senang." Saat pria itu mendekati Bayu, anak itu hanya menatapnya dengan rasa penasaran. Tidak ada kehangatan atau sambutan. Mungkin karena Bayu tidak mengenalnya. Atau mungkin karena Bayu tahu siapa yang selama ini ada untuknya. Bayu berlari ke arah dia dan memeluknya erat-erat lalu berbisik, "Mama, jangan pergi ya." Air mata dia tak bisa dibendung. Ia mengelus rambut Bayu dengan lembut. "Mama di sini, Nak. Mama nggak akan kemana-mana." Pria itu pun menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, Bayu telah menemukan rumahnya, dan rumah itu bukan milik orang yang memiliki hubungan darah. Rumah itu adalah tempat di mana cinta tumbuh, di mana pelukan hangat menggantikan silsilah. Sebelum pulang, pria itu menyelipkan amplop berisi uang di atas meja. "Aku tahu ini nggak cukup, tapi setidaknya bisa bantu beli susu Bayu." Dia menerimanya bukan karena uangnya, tapi karena ia tahu itu bentuk permintaan maaf, dan bentuk kecil dari cinta yang terlambat hadir. 3 tahun telah berlalu sejak hari pertama Bayu mengisi hidup dia. Kini, anak itu sudah mulai belajar berbicara lancar,
menggambar dengan krayon murah yang dia belikan dari pasar, dan menyanyikan lagu-lagu anak dengan suara lantang. Kontrakan mereka tetap sempit, tapi kini dipenuhi tawa dan kehidupan. Bayu selalu berlari menyambut dia setiap kali ia pulang kerja, memeluknya sambil berkata, "Mama capek ya? Sini, aku peluk biar nggak capek lagi." Hari-hari dia tak lagi sendiri. Meskipun lelah bekerja, ada Bayu yang menjadi alasan ia terus tersenyum. Meskipun gaji tak cukup untuk mewah, ia selalu bisa menyajikan semangkuk nasi dengan telur dadar dan secangkir teh manis. Dan itu cukup. Karena bagi Bayu, yang paling penting adalah kehadiran dia di sampingnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, listrik padam, dan rumah kontrakan menjadi gelap gulita, dia memeluk Bayu sambil membacakan cerita dongeng dari ponsel yang diterangi senter. Dulu, ada seekor burung kecil yang kehilangan induknya, tapi akhirnya ia menemukan rumah baru di pelukan angin, ucap dia pelan. Bayu menatap dia, lalu bertanya polos, "Burung itu kayak aku ya, Ma?" Dia terdiam. Tenggorokannya tercekat. Lalu ia angguk pelan. "Iya sayang. Tapi sekarang burung itu sudah punya rumah. Rumahnya adalah hati Mama." Bayu tersenyum, memeluk dia lebih erat. Malam itu, pelukan sederhana di antara kegelapan listrik yang padam telah menjawab segalanya. Bahwa cinta sejati tidak lahir dari rahim, tapi dari hati yang memilih untuk tinggal, berjuang, dan mencintai sampai akhir. Tahun demi tahun berlalu. Bayu kini sudah berusia 5 tahun, dan waktu seolah berlari cepat tanpa pernah menoleh ke belakang. Di usia itu, Bayu sudah mulai sekolah TK di dekat rumah kontrakan dia. Meski hanya sekolah sederhana, dengan bangunan cat pudar dan kursi-kursi kayu yang mulai retak, Bayu tampak sangat bahagia. Ia mengenakan seragam mungil yang sudah 2 kali ditambal oleh dia. Tapi senyum di wajah anak itu lebih terang dari pagi yang cerah. "Ma, aku bisa nyanyi lagu Indonesia Raya," seru Bayu suatu pagi, berdiri dengan tegap di depan ibunya yang sedang menyiapkan bekal. Dia yang kelelahan karena baru pulang shift malam, tersenyum sambil menahan kantuk. "Wah, hebat banget anak Mama. Ayo nyanyi, Mama dengerin," balasnya sambil duduk dan menaruh sendok di atas meja. Bayu pun bernyanyi dengan suara lantang, meski beberapa lirik masih belum jelas terdengar. Di balik suara lantang itu, dia terdiam. Ia menatap wajah Bayu yang kini mulai mirip anak-anak lain. Kulitnya bersih, rambutnya hitam tebal, dan matanya selalu berbinar. Tidak ada yang bisa menebak bahwa Bayu dulu pernah ditinggalkan dalam kesendirian, menangis di ruang bersalin rumah sakit. Anak itu tumbuh dengan cinta yang dirawat setiap hari oleh seorang wanita muda yang memilih menjadi ibu tanpa garis darah. Tetangga-tetangga mulai mengenal Bayu sebagai anak yang manis dan sopan. Beberapa dari mereka bahkan berkata, "Anakmu pinter banget dia. Lihat tuh, bantuin ambilin ember air buat nenek sebelah." Dia tersenyum malu. "Saya cuma ajarin dia buat baik ke semua orang. Dunia sudah cukup keras, saya nggak mau dia jadi anak yang keras juga." Dalam hati, dia tahu bahwa setiap sikap baik Bayu adalah hasil dari ketelatenannya mencintai anak itu tanpa pamrih. Dan melihat Bayu tumbuh dengan kasih sayang adalah hadiah yang tak pernah bisa dibeli oleh apapun di dunia. Namun, hidup tak selalu memberi jalan yang lurus. Suatu hari, dia jatuh pingsan saat sedang mengantar Bayu ke sekolah. Tubuhnya ambruk di trotoar, di depan mata anak itu sendiri. Bayu yang kaget langsung menangis histeris. "Mama! Mama kenapa? Jangan tinggalin Bayu, Ma!" teriaknya sambil memeluk tubuh ibunya yang tergeletak. Warga sekitar langsung datang menolong, membawa dia ke puskesmas terdekat. Bayu terus menangis, memeluk tangan ibunya sepanjang perjalanan. "Jangan tidur terus, Ma. Nanti Bayu sendirian," lirihnya dengan suara parau.
Setelah pemeriksaan intensif, dokter menyampaikan bahwa dia mengalami kelelahan ekstrim dan kekurangan gizi. Ibu terlalu memaksakan tubuh. Pekerjaan shift malam dan stres berat bisa memicu kejatuhan fisik seperti ini. Ibu harus banyak istirahat, ucap dokter. Tapi istirahat bukanlah kemewahan yang bisa dia nikmati. Ia tetap harus bekerja, tetap harus membayar sewa kontrakan, dan tetap harus menyuapi Bayu 3 kali sehari. Bayu yang menyadari kondisi ibunya mulai berubah. Ia menjadi lebih mandiri. Bangun pagi lebih dulu, belajar sendiri, bahkan sesekali membantu mencuci piring. "Mama, kamu tidur aja." "Bayu bisa bantu," katanya dengan mata kecil yang penuh kekhawatiran. Dia hanya tersenyum, lalu menarik Bayu ke dalam pelukannya. "Maaf ya, Nak. Mama harus lebih kuat lagi buat kamu." Di malam-malam setelah peristiwa itu, dia sering terjaga sendiri, merenung di balik tembok kontrakan yang lembab. Ia bertanya dalam diam, sampai kapan tubuhnya mampu bertahan? Tapi begitu melihat Bayu yang terlelap di sampingnya, ia tahu jawaban dari semua pertanyaan. Selama Bayu butuh mama, mama akan terus hidup. Karena insiden itu, dia akhirnya mengajukan cuti kerja dan mengambil pekerjaan jahit rumahan agar bisa tetap dekat dengan Bayu. Gajinya jelas tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan telur. Tapi setidaknya ia bisa mengawasi Bayu, dan kesehatannya perlahan membaik. Bayu selalu menemani dia menjahit, duduk di sebelahnya sambil menggambar atau membaca buku. "Nanti kalau gede, Bayu kerja yang banyak duitnya ya Ma, biar mama nggak capek lagi," ucapnya polos. Dia tertawa kecil. "Nggak usah banyak duit, Nak. Yang penting kamu bahagia dan jujur. Mama udah cukup punya kamu." Kehidupan mereka berjalan lambat, tapi hangat. Sesekali dia mengantar Bayu bermain ke taman kota, membawa bekal roti buatan sendiri, dan duduk di bawah pohon sambil menonton Bayu tertawa bersama anak-anak lain. "Lihat Ma, aku bisa lompat jauh," seru Bayu. Dia hanya bisa tersenyum sambil merekam dengan ponsel tuanya, menyimpan setiap momen kecil itu sebagai harta tak ternilai. Suatu hari, seorang ibu dari teman Bayu bertanya, "Kamu single parent ya?" "Anakmu manis banget," dia cerita tentang mamanya yang kerja keras. Saya terharu dengarnya. Dia hanya mengangguk. "Saya bukan ibu kandungnya, tapi saya ibu yang dititipkan Tuhan." Kalimat itu membuat ibu tersebut terdiam. Tak semua orang bisa memahami cinta yang datang bukan dari darah, tapi dari hati. Namun siapapun yang melihat dia dan Bayu, pasti akan percaya bahwa kasih ibu tidak selalu berasal dari rahim. Saat Bayu menginjak usia 7 tahun dan mulai masuk SD, dia menyempatkan diri menulis surat kepada Bayu. Surat itu ia simpan dalam kotak kayu kecil, bersama foto-foto lama saat Bayu masih bayi. Surat itu adalah warisan hati, jika suatu hari nanti ia tak sempat bercerita secara langsung. "Bayu, jika suatu hari kamu membaca ini dan mama sudah tidak ada, ingatlah bahwa kamu dicintai lebih dari apapun di dunia ini. Kamu bukan anak yang dibuang, kamu adalah anak yang dipilih. Kamu hadir dalam hidup mama sebagai jawaban dari doa-doa panjang. Dan setiap pelukan mama, setiap suapan, setiap tetes keringat, semua itu karena mama ingin kamu tahu bahwa kamu berharga." Setiap kalimat dalam surat itu ditulis dengan air mata. Dia menyadari hidup tidak pasti. Tapi kasih sayang yang ia tanam akan tumbuh dalam diri Bayu selama-lamanya. Ia tidak memiliki harta warisan, tidak memiliki rumah untuk diberikan, tapi ia yakin cinta adalah warisan yang paling kuat. Dia menaruh surat itu di bawah bantal Bayu, lalu mengecup kening anak itu yang sudah terlelap. "Kalau mama pergi duluan, kamu harus jadi anak hebat, ya," bisiknya dengan suara bergetar. Ia lalu duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri, membayangkan masa depan yang mungkin tak bisa ia saksikan. Namun ia tahu, Bayu akan baik-baik saja.
Karena anak itu tumbuh dalam pelukan cinta yang tulus. Dan cinta seperti itu tak akan pernah mati. Kini, Bayu sudah kelas 2 SD. Ia semakin cerdas, semakin lincah, dan semakin mirip dengan anak-anak yang penuh harapan. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang ramah dan rajin. Ia bahkan sering menuliskan cerita tentang ibu hebat dalam tugas menulisnya. Suatu hari, guru Bayu memanggil dia ke sekolah. "Bu Diah, kami ingin menyampaikan bahwa Bayu menulis karangan tentang ibu yang sangat menyentuh. Kami bahkan menangis membacanya," ujar sang guru sambil menyerahkan lembaran tulisan tangan Bayu. Di dalamnya tertulis, "Ibuku bukan ibu kandungku. Tapi dia adalah ibu terbaik di dunia. Dia memilih aku saat semua orang pergi. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia memberiku segalanya. Kalau aku bisa minta satu hal ke Tuhan, aku cuma mau satu, biarkan ibu selalu sehat dan bahagia." Dia tak sanggup berkata-kata. Ia menangis di ruang guru dengan napas terisak. Seluruh perjuangannya selama bertahun-tahun terjawab oleh satu paragraf sederhana itu. Tidak ada medali, tidak ada panggung penghargaan. Tapi cinta Bayu adalah piala paling mulia dalam hidupnya. Di perjalanan pulang, Bayu menggandeng tangan dia erat-erat. "Ma, aku sayang mama banget. Kalau aku besar nanti, aku mau beliin mama rumah yang atapnya nggak bocor," katanya polos. Dia tertawa sambil menatap langit. "Nggak apa-apa atapnya bocor, yang penting kita tetap bisa pelukan." Mereka pun pulang ke rumah kontrakan kecil yang masih penuh tambalan di dinding. Tapi di sanalah surga mereka tinggal. Sebab surga sejati bukanlah tempat yang sempurna, melainkan tempat di mana cinta menetap dan hati merasa pulang.